Selamat sore saudara-saudari terkasih. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Anak-anak Tuhan luar biasa ya. Selamat tahun baru tahun 2026. Kita yakin dan percaya tahun ini penuh dengan kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah awal tahun di tanggal 1 Januari, suatu kemurahan dari Tuhan Yesus. Kita semua masih bisa berdiri, berjalan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sungguh kami mengucap syukur ya Aba ya Bapa. Penyertaan-Mu begitu sempurna ya Tuhan Yesus. Di tahun 2025 Tuhan, walaupun ada badai, ada tantangan, tapi kami yakin dan percaya sukacita-Mu juga besar dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur kalau di tahun ini Tuhan Yesus, tahun 2026 ya Bapa, ada berkat-berkat tercurah karena penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus. Ada pemulihan Tuhan Yesus. Ada terobosan-terobosan yang daripada-Mu ya Bapa. Ada kesehatan yang sungguh untuk setiap umat-Mu ya Bapa. Damai sejahtera sukacita penuh untuk setiap anak-anak-Mu yang setia kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Pada hari ini kami akan memulai ibadah kami. Kami boleh sujud menyembah meninggikan nama-Mu yang agung Tuhan. Hadirlah bersama-sama kami di tempat ini Tuhan Yesus. Sebab kami tidak berarti tanpa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tenggelamkan kami semua di dalam hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Urapi setiap anak-Mu yang hadir di tempat ini. Ada minyak anggur yang baru tercurah untuk setiap jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi setiap kami ya Bapa. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang
segala Tuhan. Engkau yang mampu mengadakan apapun yang Kau inginkan ya Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh bertanya padamu ya Tuhan, apa yang harus kami lakukan di tahun 2026 ini ya Tuhan, untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bukan keinginan kami ya Yesus, tapi biarlah hidup kami dituntun oleh-Mu ya Bapa. Dengan segala kerendahan hatian kami ya Bapa, kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami ya Tuhan, sebab kami punya Yesus yang terlebih besar. Kami mau melepaskan semua hal-hal yang tidak berguna dalam kehidupan kami. Kami tidak mau kehidupan kami terhalang oleh dosa-dosa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Berjalanlah bersama kami ya Tuhan di tahun 2026 ini Yesus. Genggam erat setiap tangan kami Tuhan. Peluklah kami ya Bapa, sebab kami tidak dapat berjalan tanpa Engkau Tuhan Yesus. Masa depan kami ada di tangan-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang mampu membelah laut. Engkau Allah yang sanggup membuat mujizat ya Tuhan. Bahkan atribut Engkau yang meredakan Yesus. Terlebih kehidupan kami ya Bapa, kami bawa semua ke dalam tangan penyertaan Yesus. Engkau Allah yang terbaik. Teruslah berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah puji-pujian pengagungan kami boleh menyenangkan hati-Mu dan menjadi duka ya Tuhan. Kami mau terus memuji Engkau, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang besar. Dia sangat besar. Setuju sama saya? Boleh katakan amin. Amin. Haleluya. Semangat memuji Tuhan ya Bu. Haleluya. Shout
ini kita menjadi lebih dari pemenang. Boleh angkat tangannya? Dahsyat ya. Menang aja udah luar biasa. Apalagi ini lebih dari pemenang. Haleluya. Kita adalah anak-anak Tuhan yang lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Yang lebih dari pemenang. Haleluya. Tahun 2026 pasti ketemu masalah. Tapi kalau ada masalah ingat, aku masih punya Tuhan. Amin ya. Karena namanya orang hidup nggak mungkin nggak ketemu masalah. Tapi Tuhan kita lebih besar dari masalah yang kita temui. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersuka cita karena Engkau ya Bapa. Kami menari karena Engkau Tuhan Yesus. Kami menyembah karena Engkau. Kami hidup karena Engkau ya Bapa. Walaupun kami akan menemui masalah-masalah Tuhan, tapi kami yakin dan percaya ini iman setiap kami ya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Engkau terlebih besar dari masalah apapun yang kami hadapi. Engkau terlebih besar dari penyakit apapun. Engkau terlebih besar dari gelombang laut, dari tantangan kehidupan kami ya Bapa. Kami mau menyatakan iman kami itu. Ini komitmen, ini janji kami, ini harapan kami kepada Tuhan Yesus. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku.
Bapak akan menyampaikan pesan-pesan. Sampaikan Bapak kabar baik yang dari Tuhan, yaitu kebenaran firman-Mu yang membangun, mengubahkan sikap hati kami, hidup kami, bahkan memperbaharui setiap hati kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus ambil alih. Roh Kudus Engkau yang bekerja, Tuhan yang bertindak. Dan aku percaya ada damai, ada sukacita, ada berkat, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Tuhan nyatakan di tempat ini ada keajaiban, mujizat terjadi di awal tahun ini Bapa. Inilah syukur kami kehadirat-Mu di tahun yang baru, urapan yang baru, berkat yang baru tercurah melimpah dalam hidup kami. Bejana-bejana kami dipenuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan boleh mengalir, Tuhan boleh membawa kemuliaan demi kemuliaan Bapa. Terima kasih Bapa, Hamba-Mu tanggalkan semua pengetahuan Hamba-Mu. Hamba taruh di mesbah-Mu dan Roh Kudus yang ambil alih. Berbicaralah Tuhan, kami siap membuka hati kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama saya katakan amin. Shalom saudara. Selamat hari tahun baru. Coba tengok kiri kanan, wajah-wajah yang penuh kemuliaan Tuhan. Katakan yuk, penuh kemuliaan Tuhan. Ada amin? Amin. Saudara ngantuk? Karena malam habis begadang? Enggak ya? Kita semalam doa ya. Puji nama Tuhan, kita boleh menyambut tahun baru. Kita mau buka dulu yuk saya tadi ketika duduk memuji menyembah Tuhan di 1 Samuel 16, coba Patriko ayat 13. Ya, 1 Samuel. Saudara, di tahun baru, saya percaya di awal tahun ini ya ada berkat, ada pembaharuan yang Tuhan nyatakan buat hidup saudara dan saya di tempat ini. Kenapa saudara? Kita punya Tuhan yang besar, yaitu Yesus Kristus. Dia tidak pernah membiarkan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sepanjang tahun 2025, seberapa banyak di tempat yang merasakan penyertaan Tuhan, angkat tangannya. Berkali-kali Tuhan selalu menolong kita. Saat kita lemah, saat kita lelah, saat kita letih. Tapi setiap kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ada kuasa dan kasih-Nya selalu melingkupi kehidupan kita, anak-anak Tuhan di tempat ini. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita bersyukur di hari pertama tanggal 1 Januari ini, saudara dan saya masih bernafas, masih bisa duduk beribadah di tempat ini memuji menyembah Tuhan. Itu anugerah. Saudara masih bisa bekerja, masih bisa melayani, masih bisa berbisnis, masih bisa buka usaha. Itu juga anugerah. Katakan kiri kananmu, itu anugerah. Amin. Amin. Yuk kita baca dulu yuk. Ya. 2, 3. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara, hari ini saudara, kita sama seperti Daud. Kita juga punya banyak masalah, tantangan, pergumulan, persoalan dalam hidup. Tapi saya percaya Daud sebelum menjadi raja, Daud diurapi dulu oleh siapa? Samuel. Dan Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak, dan itu digunakan untuk mengurapi Daud. Hari ini saudara, di tempat ini saudara dan saya akan menerima pengurapan Tuhan yang baru dalam hidup. Ketika saudara diurapi oleh Tuhan, saya percaya Tuhan hadir. Roh Tuhan berkuasa atas hidup saudara dan saya. Beri tepuk tangan yang meriah. Yakin ketika kau menerima pengurapan yang dari Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu, dan di dalam hidupmu ada roh Tuhan. Jangan takut. Tahun baru saudara, kita nggak tahu apa yang terjadi.
Tapi nanti saya akan bagikan tuntunan ya untuk 1 tahun. Dan saya percaya kita anak-anak Tuhan di tempat ini, Tuhan akan adakan perbedaan. Katakan, Tuhan Yesus akan adakan perbedaan. Ada amin, saudara? Kenapa? Karena saya percaya kita umat Tuhan yang selalu mengangkat tangan pada Tuhan. Kita umat Tuhan di tempat ini yang selalu mengandalkan Tuhan, berserah pada Tuhan, yang selalu menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Kita nggak mampu berjalan sendiri. Di awal tahun baru ini, saudara, kita ada di tempat ini karena kita menyadari kita membutuhkan Tuhan Yesus. Ada amin, saudara? Ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Betul, firman Tuhan katakan akan ada goncangan, lembah kelam, padang gurun, itu akan kita alami dalam hidup. Tapi kita percaya, kita mau katakan, aku punya Tuhan yang besar, yaitu Yesus Kristus. Aku punya Tuhan yang ajaib di dalam hidupku, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan yang benar. Kuncinya apa, saudara? Tetap memiliki iman yang teguh di dalam Yesus. Jangan goyah dengan keadaan apapun. Jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir, jangan ragu. Terus berjalan di tahun 2026 bersama dengan Tuhan Yesus. Amin, saudara? Amin. Masalah setiap orang pasti punya. Orang yang percaya Tuhan sama yang gak percaya Tuhan juga punya masalah. Tapi ingat, kita milik kepunyaan Tuhan. Tuhan akan adakan perbedaan. Kenapa, saudara? Karena hidup saudara dan saya di tempat ini adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud diurapi oleh Tuhan, maka Daud menjadi raja. Daud diurapi oleh Tuhan saat dia memainkan, apa ya, Daud kalau main musiknya apa? Ada yang tahu nggak? Capi. Hebat. Padahal saya ngetes doang gitu. Daud ketika memainkan kecapi, karena dia diurapi, saudara. Setan takut nggak? Takut. Baru juga dia main kecapi, setan udah lari, saudara. Takut. Artinya apa? Daud diurapi Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada roh Tuhan di dalam hidup Daud, maka setan, iblis apapun takut, saudara. Ada amin, saudara? Amin. Tidak dapat satu membelenggu dalam hidup Daud. Tidak ada satu yang dapat mengikat hidup Daud. Tidak ada satu pun yang bisa menyerang hidup Daud. Karena Daud diurapi. Begitu pun dengan hidup saudara dan saya. Kita lebih dari pemenang. 2026 saudara akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Tahun pembaharuan, tahun keajaiban, tahun mujizat buat kita anak-anak Tuhan. Yang tidak pernah goyah, apapun ya, padang gurun, apapun goncangan, apapun badai boleh ada. Tetapi saya percaya 2026 ada tahun perubahan. Katakan kiri kanan, tahun perubahan. Amin. 2026 tahun pemulihan. Katakan, saudara, tahun apa? Pemulihan. Tahun pemulihan buat saudara. Siapa yang percaya angkat tangannya, yang nggak percaya nggak usah angkat tangan, nggak ngalamin. 2006 ini tuntunan Tuhan ya. Tahun penyertaan Tuhan buat hidup saudara dan saya percaya. Katakan kiri kanan, Tuhan menyertai engkau. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada, padang gurun boleh ada, badai, gelombang boleh ada dalam hidup. Tidak usah takut. Katakan kiri kanan lo, nggak usah takut. Jangan ada keraguan dalam hati kita kalau kita punya penolong sejati. Amin. Punya gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia pasti mengulurkan tangannya untuk menolong hidup saudara dan saya. Dia pasti membukakan jalan buat hidup saudara dan saya. Dia pasti membukakan pintu-pintu yang baru buat hidup saudara dan saya. Kau mengalami pemulihan seutuhnya dalam hidupmu. Ada amin, saudara? Amin. Coba lihat wajah kiri kanan. Katakan, wajahmu penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Amin.
Dari sini saya melihat bercahaya semuanya, saudara. Karena malam, jam 12 malam sampai jam 12 malam kita berdoa memuji menyembah Tuhan. Ya, menyambut tahun baru. Bukan hanya pesta menyambut tahun baru, tapi hati kita berubah. Hidup yang baru, hati yang baru. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini janji Tuhan. Satu hal yang Tuhan ingatkan buat saudara. Yuk buka lagi Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11. Kita mau melihat ya. Kita baca yuk sama-sama. 2, 3. Akulah gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. 2026, gak usah takut anak-anak Tuhan di tempat ini. Kita punya gembala yang baik, bukan digolani, tapi Tuhan Yesus. Bulani masih punya kekurangan dan kelemahan, tapi kita punya Tuhan Yesus. Dia gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi kita semua yang ada di tempat ini. Kita domba-dombanya Tuhan. 2026, Tuhan sebagai gembala yang baik, Dia akan berjalan di depan kita. Dia akan menuntun setiap langkah hidup kita. Dia akan membimbing, mengarahkan setiap langkah hidup kita, agar kita hidup di dalam kebenaran, melakukan kebenaran, menghidupi firman di dalam hidup kita. Karena saudara-saudara dan saya, kita adalah domba-dombanya Tuhan. Saudara ngerti nggak dombanya itu apa? Saya sangat terberkati saudara. Kita punya gembala yang baik, terbaik, yaitu Tuhan Yesus. Saudara sebagai domba artinya bahwa hidup saudara adalah milik kepunyaan Tuhan. Katakan saya. Yuk 2, 3. Saya milik kepunyaan Tuhan. Amin. Saya punya Yesus sebagai gembala agung di dalam hidup saya. Dia yang berjalan di depan saya, Dia yang mengarahkan hidup saya. Saat saya terjatuh, saat saya mengalami kegagalan, saat saya mengalami kehancuran, saat saya mengalami persoalan, tekanan dalam hidup, Dia sebagai gembala, Dia pasti akan menarik saya sebagai dombanya dan mengangkat saya kembali di jalannya Tuhan. Ada amin saudara? Amin. Kita bersyukur. Sebagai domba artinya hidup kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Ada amin saudara? Amin. Saudara dan saudara milik kepunyaan Kristus Yesus. Jadi nggak usah takut, Tuhan tidak akan membiarkanmu, Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Jadilah domba-domba yang baik. Amin saudara? Amin. Jadilah domba-domba yang baik. 2026 hidup kita berubah, ada perubahan. Jadi orang percaya yang sungguh-sungguh di dalam Dia, taat akan perintahnya, tunduk akan otoritasnya, melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Ada amin saudara? Amin. 2026 Tuhan Yesus sebagai gembala. Seberapa banyak di tempat ini saudara, di tanggal 1 Januari ini kita duduk ibadah di tempat ini karena kita minta di tanggal-tanggal selanjutnya dari Januari sampai Desember Tuhan menuntun hidup kita. Tuhan melihat hatimu, Tuhan melihat menjadi kerinduan harapanmu. Di tempat ini ada Tuhan Yesus hadir. Dia akan memberikan yang terbaik buat hidup kita. Tuhan akan memberikan nyawanya aja, Tuhan beri buat saudara untuk menyelamatkan hidup kita. Apalagi pergumulan, masalah, persoalan kecil bagi Tuhan. Aku percaya saat kita benar-benar Tuhan, aku mengangkat tangan yang sakit, Dia akan berkata aku sudah sembuh. Yang mengalami pergumulan beban berat dalam hidup, aku lebih dari pemenang. Yang menghadapi tantangan di dalam kehidupan, dia pasti berkata, aku sudah menemukan jalan kemenangan, jalan keluar. Karena Tuhan menyediakan sebagai gembala agung yang baik,
Nyawanya aja diberikan buat kita. Apalagi untuk menjawab. Membukakan pintu, membukakan jalan bagi setiap pergumulan masalah dalam hidup kita. Minta di tanggal 1 Januari ini, kita sama-sama di tempat ini, minta pengurapan Tuhan. Kalau kita diurapi, tadi saya katakan di dalam 1 Samuel, ada roh Tuhan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, saudara. Mari kita mau arahkan hidup kita. Kita mau terus memandang Tuhan Yesus. Pandang Tuhan. Jangan pakai kekuatan, kehebatan kita. Daud bukan orang yang hebat. Daud orang yang biasa-biasa aja, saudara. Tapi Tuhan urapi Daud. Artinya apa? Tuhan tidak melihat siapa saudara. Mungkin sudah berkata, Bu, saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya bukan orang hebat. Saya orang biasa-biasa, penuh kekurangan dan keterbatasan. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang membuka hatinya untuk Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan mengurapi. Saat Tuhan mengurapi hidup saudara dan saya. Saat Daud berperang melawan siapa saudara? Ada yang tahu? Hebat-hebat penabur benih. Saat Daud berperang melawan Goliat, karena dia diurapi, Daud jadi pemenang. Goliat dikalahkan. Hari ini Goliat apa yang ada di depan? Goliat tubuhnya besar, tinggi. Daud kecil. Tapi karena dia diurapi hanya dengan batu yang kecil, Goliat terkalahkan. Artinya apa? Ada kuasa Tuhan dalam hidup Daud. Katakan bersama saya, ada kuasa Tuhan Yesus dalam hidup saya. Katakan kiri kananmu yuk. Tunjuk supaya mereka mengerti, ya, ada kuasa Tuhan Yesus dalam hidupmu. Amin. Jadi jangan lemah, tetap kuat. Kita buka yuk di dalam Mazmur 23 deh. Coba kita buka ayat yang ke-4. Ya, Mazmur 23 ayat yang ke-4. Ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Karena ada roh Tuhan di dalam hidupmu, engkau orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Sekalipun kau berjalan dalam lembah kekelaman, padang gurun, ada badai, ada topan dalam hidupmu, tapi engkau tidak pernah takut bahaya. Kenapa? Karena kau percaya ada Tuhan Yesus selalu menyertai hidup kita. Dia gembala agung kita. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan di dalam jalan yang berliku-liku. Saat kita mungkin pakai kekuatan, pakai pikiran kita salah langkah, kita salah jalan. Tapi Tuhan begitu baik sebagai gembala agung. Ketika kita mulai menyimpang keluar dari jalannya Tuhan, dari jalurnya Tuhan, Tuhan pakai apa? Pakai tongkat. Saudara tahu tongkat kayak gimana bentuknya? Ini ya. Saudara, Tuhan tarik saudara pakai tongkatnya sebagai gembala. Sini. Sini. Kamu jangan keluar ke sana. Kami berjalan di sini. Ikuti, berjalan bersama dengan aku. Seringkali tanpa sadar kita tidak mengandalkan Tuhan. Yang kita percaya adalah apa saudara? Orang-orang yang mungkin lebih nasihat-nasihat yang membuat kita bukan kita menjadi kuat. Katanya kamu udah doa, katanya kamu udah ikut Tuhan, tapi kok doamu belum dijawab sama Tuhan. Bukan Tuhan tidak menjawab, tapi ada rancangan Tuhan yang indah buat hidup kita. Amin. Kadang-kala kita yang salah langkah, tapi Tuhan dengan tongkatnya dia menarik saudara dan saya kembali. Ayo sini. Kamu jangan mengandalkan manusia. Ayo sini. Kamu jangan berharap sama manusia. Ayo sini. Kamu jangan percaya pada nabi. Bukan nabinya Tuhan, tapi nabi yang bukan dari Tuhan. Kamu percaya orang-orang pintar? Tanya sana, tanya sini. 2026 saya percaya kita mau hidup di dalam kebenaran.
Satu yang kita percaya, hanya satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Lakukan, kerjakan perintah-perintah Tuhan dalam hidup. Berjalan bersama dengan Tuhan, maka kuasanya akan bekerja dalam hidup. Gak usah takut, saudara. Orang mau meremehkan kita, mau merendahkan kita, orang mau nyakitin kita, orang mau memfitnah kita. Satu hal, 2026, Tuhan Gembala Agung kita tidak akan membiarkan hidup saudara dan saya di tempat ini. 2026, Tuhan sebagai Gembala Agung tidak akan membiarkan hidup saudara dan saya di tempat ini. Saya percaya Dia sebagai Gembala pasti menyertai kita sebagai milik punya. Ada amin, saudara? Kuncinya apa? Hidupi kebenaran. Taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Ayat yang selanjutnya, Pak Riko. Ayat yang kelima dan ya, coba kelima. Mari hari ini kita mau menerima pengurapan, menerima perjamuan kudus. Yang belum ya, yang sudah, karena kita sudah dapat ayat kemarin, double porsi. Ayat kapsul dan ayat perjamuan kudus. Nyambung gak ayatnya? Nyambung. Yuk kita baca. Engkau apa saudara? Menyediakan hidangan bagiku sebagai gembala. Dia tidak membiarkan hidup saudara, tidak meninggalkan hidup saudara. Dia selalu ada bersama kita, domba-dombanya. Bahkan Tuhan katakan tahun 2026 Tuhan akan menyediakan hidangan bagiku. Yuk katakan kiri kanan, Tuhan menyediakan hidangan yang terbaik bagiku. Ada amin? Amin. Dia Jehovah Jireh. 2026 Dia akan memberikan yang terbaik buat hidup kita. Gak usah takut, gak usah khawatir. Percaya penuh dengan iman bahwa Tuhan akan menyediakan hidangan yang terbaik. Di hadapan siapa? Lawan. Puji nama Tuhan. Artinya Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan membela kita. Bahkan ini Tuhan katakan, engkau Tuhan mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dari awal piala kita kosong, piala kehidupan kita itu kosong, saudara. Tapi karena kita selalu intim, selalu berdoa, selalu mengandalkan Tuhan, selalu menaruh pengharapan nama Tuhan, selalu mengangkat tangan pada Tuhan, selalu merasakan hadirat Tuhan, selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Selalu minta Tuhan menuntun, mengarahkan hidup kita. Maka ketika kita berada di hadirat Tuhan, piala kita dipenuhkan, melimpah. Katakan, pialaku melimpah penuh. Kenapa? Karena Tuhan mengurapi kepala kita dengan dimeteraikan oleh kuasa darah Tuhan Yesus, diurapi. Saat kita menerima pengurapan Tuhan, Roh Allah hadir dalam hidup kita. Pialamu yang kosong Tuhan penuhi. Dikatakan hanya penuh, meluber, saudara. Dikatakan apa? Melimpah. Ada kuasa ilahi, ada urapan ilahi dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita punya kemampuan. Kita diberi kuasa. Aku percaya, aku tidak berhemat, tidak kekurangan. Kita dicukupkan oleh Tuhan. 2026, apapun yang kau kerjakan, Tuhan akan memberkati. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Katakan, itu saya. Karena itu kebaikan Tuhan sebagai gembala buat kita anak-anak. Di tanggal 1 ini, saudara, ada berkat bagi banyak anak-anak Tuhan di tempat ini. Miliki hati yang murah hati. Ini yang Tuhan katakan. Kalau sudah piala kita penuh, sudah melimpah, apakah itu buat diri kita sendiri? Belajar untuk memberkati. Melimpah itu meluber ya, mengalir ya, artinya ketika kita diberkati, hidup kita 2026 hidup kita boleh menjadi berkat. Amin. Amin, saudara. Diberkati untuk jadi berkat. Memberi, belajar saudara menabur menjadi berkat bagi banyak orang-orang
di sekitar kita. Jangan salah sangka saudara, kadang kita menabur uang ya, melimpah. Artinya kita melimpah sukacita, melimpah damai dalam hidup kita. Tantangan boleh ada, tapi aku ada sukacita, melimpah, dan hidupku boleh menjadi berkat. Mungkin saya nggak bisa menabur uang buat saudara, tapi kita boleh menabur, kita boleh mengeluarkan orang-orang yang ada di sekitar kita, memberi kekuatan, mengarahkan, menuntun mereka agar selalu berjalan di dalam Yesus. Maka ada kemuliaan Tuhan. Hidup kita menjadi berkat. Katakan, hidup menjadi berkat ya. Karena kamu diurapi Tuhan. Amin. Amin. Kok yang diurapi diem aja ya? Coba lagi. Iya, aku diurapi gitu dong ya. Katakan, hidupmu melimpah. Karena kau diurapi Tuhan. Amin saudara. Amin. Saya mau katakan, orang yang berkelimpahan adalah orang yang punya rasa cukup di dalam hidupnya. Amin. Katakan itu saya. Kita punya rasa cukup. Amin. Kelimpahan bukan uangnya jutaan, ratusan juta saudara, bukan. Berkelimpahan itu punya rasa cukup. Amin. Bersyukur. Saya makan hari ini, bisa makan, itu juga rasa cukup karena Tuhan pelihara hidup saya. Amin. Ada amin saudara? Amin. Kita boleh merasakan penyertaan Tuhan 2025, 2026. Ada berkat yang Tuhan akan nyatakan buat hidup kita. Amin. Rasa cukup. Mana yang saudara mau pilih? Berkat jasmani apa berkat rohani? Rasa cukup. Ada kelimpahan secara rohani dalam hidup saya. Karena saya akan berjalan di dalam kemuliaan demi kemuliaan. Saya mau katakan yang terakhir ya. Komitmen. Di tahun yang baru, aku mau lebih rajin beribadah. Amin saudara? Amin. Yang benar. Coba saya lagi. 2026 aku mau rajin ibadah. Masa cuma berapa orang? 2026 aku mau rajin beribadah. 2026 aku mau rajin berdoa, memuji menyembah Tuhan, melayani Tuhan. 2026 aku mau lebih intim sama Tuhan. Karena aku sudah menerima pengurapan minyak di kepalaku, ada roh Tuhan dalam hidupku, ada kuasa Tuhan di dalam hidupku, maka aku akan mengalami keajaiban, perbedaan Tuhan akan dinyatakan buat hidup kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ada hikmat, pewahyuan Tuhan akan beri buat hidup kita. Ketika kita mau melakukan apapun dalam hidup kita, Tuhan yang akan memimpin berjalan di depan kita. Dan saya percaya Tuhan yang akan membawa kita pada kemenangan demi kemenangan. 2026 belajar dalam tuntunan Tuhan, berjalan dalam pimpinan Tuhan, berjalan dalam arahan Tuhan, berjalan dalam kemuliaan demi kemuliaan. Gak usah takut ya. Selama kita maju berjalan di dalam Tuhan, ada berkat yang Allah sediakan. Amin. Bukan mengejar berkat, tapi kita mau mengejar siapa? Tuhan Yesus. Saat kita mengejar Tuhan, mencari Tuhan, berkat itu Tuhan akan curahkan dalam hidup kita. Satu ayat lagi yuk, 1 Korintus 2 ayat 9. Satu ayat lagi. Kita mau terima pengurapan Tuhan seperti yang Daud alami rasakan. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Baca sama-sama yuk, 2-3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua Tuhan sediakan buat aku. Amin. Amin. Bagi siapa? Bagi siapa saudara? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa mengasihi Tuhan? Angkat tangannya. Jangan takut. Dia, Yesus Kristus, Gembala Agung kita, akan menyediakan yang terbaik buat kita. 2026 Dia Jehovah Jireh. Dia akan menyediakan yang terbaik bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan.
Tuhan tahu hati saudara, mengasihi Tuhan atau enggak. Makanya kita jangan main-main lagi yuk. 2026 kita mau lebih cinta Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan lebih lagi, memberikan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau Tuhan Yesus saja memberikan nyawanya buat hidup kita, menebus dosa kita, menyelamatkan kita, dan kita juga mau membalas kasih Tuhan dengan hidup lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. 2026 berikan hatimu hanya untuk pada Tuhan. Berikan hati kita hanya kepada Tuhan Yesus, bukan pada harta benda duniawi, kekayaan. Gak salah kita kaya, itu berkat dari Tuhan. Yang terpenting dalam hidup kita adalah karya keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Kita hargai pengorbanan Tuhan di kayu salib. Dengan hidup lebih mengasihi Tuhan, ada kasih di dalam hidup kita. Maka saya percaya di tahun baru ada berkat yang Tuhan sudah siap sediakan buat kita. Setelah selesai ini saudara, saya akan membacakan seberapa banyak tuntunan di tahun 2026. Bahwa Tuhan berjanji bagi setiap kita di penabur benih. Tuhan katakan akan ada keajaiban tahun yang baru yang Tuhan akan kerjakan bagi saudara dan saya. Seperti apa yang tidak pernah dilihat oleh matamu, Tuhan akan berikan buat engkau. Tidak pernah didengar oleh telinga, itu Tuhan beri dalam hidup. Apa yang tidak pernah timbul di hati saudara, Tuhan sudah sediakan. Pertolongannya, kasihnya, berkatnya, pemulihan, kesembuhan, bahkan pembalikan keadaan. Tuhan akan nyatakan 2026. Ini janji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan mengurapi kepalaku dengan minyak. Urapan mendahului kelimpahan. Saudara, maka pialamu akan penuh melimpah. Itu karena urapan Tuhan. Pengurapan Roh Kudus turun atas hidup saudara dan saya malam hari ini. Dengan pengurapan hidup saudara, kita bisa mengusir, membersihkan yang menyerang, yang mengganggu hidup kita, yaitu pikiran kita, hati kita, kekuatan kita, ketakutan kita. Dengan urapan Roh Kudus, itu akan menyembuhkan hidupmu, memulihkan batinmu, hatimu. Dengan urapan Roh Kudus, engkau akan menerima kemenangan yang dari Tuhan. Ada berkat yang Allah berikan, yaitu keselamatan kekal. Karena hidupmu adalah milik kepunyaan Tuhan. Mari 2026 melangkah maju, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Akan ada kemuliaan Tuhan. Saudara boleh tundukkan kepalamu dan saudara boleh berdoa. Saya akan sampaikan pesan Tuhan. 2026, dunia ada badai. Ini akan terjadi. Tapi Tuhan katakan, di tengah badai yang besar, di tengah goncangan, di tengah bencana alam, di tengah gempa bumi, bahkan di tengah air seperti zaman Nuh, gunung meletus, ini janji Tuhan buat saudara. Tuhan akan adakan perbedaan di tengah goncangan. Tuhan akan memberikan kekuatan di tengah gelombang kehidupan. Dan Tuhan memberikan kemampuan untuk melewati setiap badai dalam hidup. Seperti yang difirmankan, terus beribadah 2026. Terus intim, dekat dengan Tuhan. Terus pandang Tuhan. Badai boleh terjadi, tapi Tuhan yang akan membawa saudara dan saya terbang tinggi, mengalami kemuliaan Tuhan, mengalami berkat Tuhan, janji Tuhan. Tuhan ingatkan juga 2026 akan ada krisis pangan, krisis keuangan. Mungkin tagihan utang menumpuk saudara. Ini akan terjadi.
Dan ini sangat banyak yang mengalami. Tapi Tuhan ingatkan 2026, kelola keuangan dengan baik. Jangan tergiur dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang dunia tawarkan. Dan satu hal yang Tuhan ingatkan bagi saudara dan saya, jangan pinjam uang pada siapapun dan meminjamkan uang pada siapapun. Bahkan Tuhan katakan kita harus dewasa, terus menyala dengan Tuhan. Isi dengan ibadah, berpuasa, berdoa, serta melayani. 2026 adalah tahun melakukan perintah Tuhan. Oleh sebab itu, nabur benih, percayalah terus, berjalanlah terus dengan tuntunan Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada kita dan saya di tempat ini, yaitu keajaiban dalam hidupmu. Yang Tuhan akan berikan buat hidupmu, keajaiban kau akan alami, yang terus mengalir dalam hidupmu. Seperti yang Tuhan katakan. Nanti saudara boleh buka di rumah. Yesaya 43 ayat 18-19. Tuhan katakan, lihat, aku mau memberi sesuatu yang baru. Tuhan mau buat sesuatu yang besar, yang ajaib dalam hidup saudara dan saya. Dan saya percaya, yakinlah dan percayalah, Tuhan akan membebaskan kita dari masa-masa kelam, goncangan. Bahkan saat bangsa Israel dibuang di Babel, mereka merasa kelam, takut. Mereka berpikir mereka akan berakhir di sana. Tapi Tuhan tidak meninggalkan, membiarkan mereka. Dan Tuhan menolong mereka. Tuhan katakan, hari ini jangan takut, jangan bimbang, dan ragu, kata Tuhan. Kalau engkau ragu berarti engkau tidak percaya akan Tuhan. Sekalipun usahamu, ekonomimu, keluargamu, bisnismu, hidupmu seperti di padang gurun. Tetapi hari ini Tuhan katakan, Tuhan akan adakan perbedaan. Amin, saudara. Kepada orang-orang yang percaya Tuhan, ini pesan Tuhan 2026. Padang gurun akan terjadi, tetapi apa yang tak pernah kulihat seperti yang difirmankan, apa yang tak pernah dipikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagimu hari ini. Bahkan Tuhan mau mengerjakan yang baru dengan hidupmu yang belum kau alami. Tuhan akan berikan dalam hidup. Ada mujizat, ada keajaiban. Makanya anak-anak Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan lebar, tapi kita percaya, kita melangkah maju berjalan 2026. Kita punya gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus, yang selalu berjalan di depan kita, memimpin kita, menuntun, membimbing, mengarahkan kita. Kuncinya, kita taat melakukan apa yang jadi perintah-perintah Tuhan. Saya mengundang Bapak Kiki untuk maju ke depan. Saudara yang sudah mengambil terjemahan kudus kemarin malam, yang tadi malam kita ada sama-sama, boleh mengambil lagi, boleh tidak. Tapi ayatnya tetap yang kemarin ya. Boleh hari ini kita minta, saya nanti akan berdoa, Pak Kiki mari maju. Kita mengangkat pujian, karena salibmu ku hidup. Amin. Nanti pesan Tuhan akan saya bagikan bagi jemaat Tuhan. Karena ini tuntunan Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan yang terpaksa. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita mau datang dengan jujur di hadapan Tuhan, saudara, minta ampun atas segala dosa, kelalaian dan kesalahan. Sebelum kita sehidangan makan dan minum perjamuan kudus, mari kita mau akui dulu segala dosa kita. Kita minta Roh Kudus mau hadir di tempat ini, mengurapi, memberkati setiap kita. Karena salib. Karena salibmu ku hidup. Siapkan hatimu. Karena salibmu. Saya mau Tuhan jamah penuhi setiap hati kami dengan kuasa. Saya Tuhan ubahkan hidupmu. Tuhan Yesus Allah yang setia dan adil.
Tuhan lahirkan kuasa-Mu. Hamba-Mu sebagai hamba Tuhan memakai otoritas yang dari Tuhan Yesus. Tuhan urapi setiap kami. Aku minta Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Karena kami percaya karena salib-Mu Tuhan Yesus kami hidup. Karena salib-Mu kami sembuh. Karena salib-Mu kami dipulihkan, dilepas kami merdeka. Karena salib-Mu kami mengalami kemenangan. Kami hidup. Kami percaya Tuhan. Tuhan berkuasa. Tuhan yang sanggup memulihkan, menyembuhkan, berkati. Mujizat kami alami malam hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan sucikan roti dan anggur, ubahkan menjadi tubuh dan darah Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan berfirman bagi umat-Mu di tempat ini, berbicara Tuhan lewat firman Tuhan. Sehingga firman-Mu yang menegur menguatkan, berbicara menuntut mengarahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap sehidangan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus dengan penuh ucapan syukur kami. Terima kasih kami kehadiran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Semuanya kami kembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Uraye anis di dalam nama Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama katakan ada kuasa Tuhan. Katakan karena salib-Mu Tuhan yang sudah mendapatkan saya untuk bangkit berdiri. Angkat roti lebih dari atas kepala. Saya mau berdoa, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh ucapan syukur, terima kasih kami kehadirat-Mu malam hari ini. Kami berterima kasih boleh sehidangan dengan tubuh dan darah Kristus. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami percaya ada kelepasan, kemerdekaan. Bahkan Tuhan, kami percaya hidup kami dipulihkan. Hati yang baru, roh yang baru, jiwa yang baru.
Bahkan kami dikuduskan, ditahirkan oleh kuasa darah Yesus. Dan aku percaya Tuhan, saat kami bersehidangan dengan tubuh dan darah Yesus, dan kami percaya kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Kami lebih dari pemenang. Saudara, angkat roti lebih dari atas kepala kita. Saudara, percayakah bahwa roti yang kita angkat ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Dan sesudah ia mengambil cawan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu hari yang baru dalam kerajaan Allah. Saudara kekasih, angkat cawan lebih dari atas kepala kita. Inilah cawan perjanjian baru yang berisi darah Tuhan Yesus. Di dalam darah ada nyawa Tuhan, ada kehidupan. Di dalam darah Kristus ini, di mana boleh menghancurkan setiap roh jahat, kutuk-kutuk, roh nenek moyang, belenggu yang mengikat, mengintimidasi, sakit penyakit. Tuhan akan nyatakan hari ini kesembuhan, terjadi pemulihan, kelepasan, kemerdekaan. Tuhan nyatakan dalam hidupmu, engkau lebih dari pemenang. Bukankah yang kau pegang adalah darah Yesus? Mari kita terima dalam nama Yesus. Mari saudara naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan Yesus. Setiap pribadi berdoa mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Angkat hatimu, angkat kedua tangan, katakan Tuhan Yesus, Kaulah gembala agung kami Tuhan. Di awal bulan Januari ini kami menyerahkan hidup kami. Kami letakkan hidup kami, keluarga kami, usaha bisnis dan
Tuhan Yesus. Hamba-Mu sebagai hamba Tuhan, hamba memakai otoritas yang dari Engkau. Hamba-Mu percaya di awal tahun ini Bapak, di tahun baru 2026, Tuhan mengurapi kami jemaat GKKI penabur benih. Tuhan Yesus mengurapi, memanteraikan setiap kami yang hadir di tempat ini, yang sakit menerima urapan kesembuhan, urapan pemulihan, urapan berkat, urapan kemuliaan. Aku percaya saat kami mengangkat tangan, Tuhan turun tangan untuk bertindak, untuk menolong, membuka jalan, membuka pintu, membuka keajaiban dalam hidup kami. Karena kami punya iman Tuhan Yesus, saat kami diurapi, ada roh Tuhan Yesus dalam hidup kami, ada Roh Kudus yang memimpin, mengarahkan, menuntun, membimbing hidup kami, biar kami terus berjalan dalam kebenaran. Hidup kami memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan aku percaya malam hari ini setiap kami Bapa, saat kami mengangkat tangan Tuhan Yesus yang mengurapi setiap kami umat-Mu di tempat ini. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan urapan-Mu Tuhan Yesus. Di tahun 2026 hamba-Mu, kami semua jemaat umat-Mu tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan dengan urapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, kita oleskan di kening kita. Kalau kita di dalam nama Tuhan Yesus, buat tanda salib. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya malam hari ini aku sudah menerima pengurapan ilahi turun atas kami. Kami sudah menerima di mana Tuhan memateraikan setiap kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus mengalir dalam tubuh kami. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus Kristus yang tinggal di dalam aku. Aku lebih dari pemenang. Amen. Aku sudah dipulihkan, aku sudah disembuhkan, aku sudah mengalami janji Tuhan, kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan, Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami sudah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara angkat kedua tanganmu lebih tinggi dari atas kepala. Tuhan Yesus, aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus, saat umat-Mu di tempat ini mengangkat tangan, Tuhan mengurapi tangan-tangan mereka Bapa. Apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung, sukses. Bahkan apa yang mereka kerjakan, Engkau berkati dengan kelimpahan. Bahkan kami percaya ketika Tuhan mereka, kami semua di tempat ini mengangkat tangan, ada tangan Tuhan yang memegang kami, memberi kami kekuatan, memberi kami berkat. Bahkan Tuhan Yesus, kami adalah orang-orang yang diberkati. Tuhan adakan perbedaan dalam hidup kami. Karena Tuhan Yesus, Kau Allah yang setia dan adil dalam hidup kami. Kami akan menerima kemenangan. Saat kami mengangkat tangan kami Bapa, aku percaya berkat Tuhan mengalir, berlimpah. Kami terima di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sukacita dari surga, damai dari surga, kemenangan, pemulihan, kesembuhan sudah kami terima di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang percaya bersama saya sama-sama mau katakan amin. Saya kembalikan. Terima kasih Ibu Pendeta Lani, firman yang sangat menguatkan untuk setiap kita, pengurapan dan juga perjamuan kudus yang sudah terlaksana pada hari ini. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersyukur sepanjang kehidupan kita, berkat Tuhan yang melimpah untuk setiap kita. Kita mau tundukkan kepala dulu, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu yang sungguh menguatkan setiap kami bagaimana kami menghadapi, menjalani tahun 2026 ini ya Tuhan. Kami mau terus berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus, kami mau setia
Kami mau intim, kami mau dekat terus kepadamu ya Bapa, sebab kami mau hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati Ibu Pendeta Lani. Tuhan limpahkan berkat-berkat tercurah untuk Ibu Pendeta Lani, Pak Yusuf, anak cucu mantunya. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat pewahyuan terus. Tuhan pakai terus Ibu Lani menjadi berkat untuk banyak orang, boleh menjadi kekuatan juga untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik buat-Mu. Sucikan dan kuduskan apa yang kami berikan. Kiranya apa yang kami berikan boleh sungguh memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk doa syafaat untuk bangsa dan negara kita, juga untuk GKKI Benar-Benar Benih. Silakan Ibu Luisa. Ayo Bu.
Mari saudara kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur Tuhan, di awal 2026 ini Tuhan, umat-Mu datang kepadamu Tuhan, mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Kami melangkah Tuhan di 2026 ini Tuhan, tidak mau sendiri Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk datang kepadamu Tuhan. Inilah suatu pengakuan kami, karena kami membutuhkan Engkau. Kami menggantungkan harapan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Inilah umat-Mu Tuhan di penabur benih, yang betul-betul sungguh-sungguh Tuhan mengandalkan Engkau Tuhan. Kami adalah umat-Mu Tuhan, sama seperti hamba-Mu Musa yang berkata, kami tidak akan berjalan bila Engkau tidak berjalan di depan kami. Inilah pengakuan iman kami di dalam kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berharap, kami percaya bahwa puji-pujian yang telah kami panjatkan, Kau bertahta Tuhan dalam puji-pujian. Di saat Kau bertahta Tuhan, kami percaya Tuhan ada kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Kami mampu, kami bertahan, kami mempunyai kekuatan Tuhan untuk mendapati janji-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang sudah Kau taburkan di malam hari ini Bapa, bahwa kami adalah umat-Mu yang Engkau urapi. Kami percaya Tuhan, di dalam urapan-Mu ada kuasa Tuhan. Di dalam hidup kami yang Kau nyatakan. Terima kasih Bapa. Di malam hari ini juga Tuhan, kami membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu di awal 2026 ini. Kami tidak tahu apa yang ada di depan kami. Seperti pemazmur berkata, kami tidak tahu akan hari esok Tuhan. Makanya kami berharap, bergantung kepada Engkau. Diberkatilah Tuhan, dipulihkanlah bangsa kami Indonesia. Dipulihkanlah Tuhan, diberkatilah pemerintahannya, dipulihkan, diberkatilah politik ekonominya, dipulihkanlah hukumkan keadilannya ya Bapa. Kami juga berdoa dipulihkan juga Tuhan, diberkati udara, tanah, air dan penduduknya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, kota kami Sukabumi, di mana kami berada, di mana kami berusaha, berupaya Tuhan, di mana kami beraktivitas, diberkati dan dipulihkan kota kami Sukabumi Tuhan. Kami juga berdoa di 2026 ini Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk jiwa-jiwa di bangsa kami Indonesia Tuhan. Biarlah mereka membuka hati mereka untuk menerima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami sebagai umat-Mu Tuhan, dipersiapkan Tuhan untuk menjadi mampu memuridkan jiwa-jiwa yang Kau percayakan kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bunda Lani yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan, tambah-tambahi di dalam Engkau lebih lagi Tuhan, rahasia-rahasia ilahi. Seperti Kau memberikan rahasia ilahi kepada Daniel. Berkati juga hamba-Mu Bunda Lani ini Bapak. Berkati juga rumah tangganya, penghidupannya, bersama keluarga, anak, cucu, mantunya Tuhan. Kau yang menolong, Kau Allah yang juga yang menggendong hamba-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, umat-Mu yang datang pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak sama saat kami datang, kami pulang membawa kemenangan daripada Engkau. Dan bakul-bakul kami penuh dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan pulang ke rumah kami satu dengan yang lainnya. Kami juga rindu menerima berkat dari hamba-Mu. Mari saudara kita arahkan hati kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur kami kehadirat-Mu, di mana Tuhan selalu menyertai kami di tahun 2025. Berkali-kali Tuhan selalu menolong, membuka jalan, memberi kemenangan. Kami boleh melewati setiap badai dalam hidup. Dan kami percaya 2026
Tuhan Yesus pun menyertai kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah ucapan syukur kami kehadirat-Mu atas kasih, anugerah, kemurahan yang Tuhan beri dalam hidup kami, buat penyertaan-Mu, bahkan kasih karunia yang Tuhan beri dalam hidup kami, buat nafas kehidupan, buat pekerjaan, buat pelayanan, buat bisnis, buat usaha. Itu adalah anugerah yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami mau jaga itu dalam hidup kami, karena kami percaya saat kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang ambil alih, Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, malam hari ini kami percaya setiap kami umat-Mu di tempat ini, kami diberkati oleh Engkau. Mari saudara angkat hatimu, arahkan hatimu pada Tuhan Yesus, dan tangan Tuhan yang akan mengurapi, memberkati engkau. Saudaraku, pulanglah, bawalah berkat pertolongan dan cinta kasih Tuhan, damai sejahtera, serta sukacita dari Bapa Surgawi turun dalam hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu, usaha, bisnis, ekonomi, pekerjaan, dan pelayananmu, anak menantu cucumu, diberkati Tuhan dengan kelimpahan. Tuhan mencurahkan minyak, anggur, gandum yang baru mengalir di dalam nama Tuhan Yesus dalam hidupmu. Apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai engkau, memagari, membentengimu. Bahkan Tuhan perintahkan malaikat-malaikat Tuhan untuk berkemah di rumah-rumahmu, di keluargamu, di hidupmu, di toko usaha pekerjaan pelayananmu. Tuhan perintahkan untuk selalu menudungi, memagari, membentengi. Dan kami percaya malam hari ini Tuhan Yesus sudah mengurapi setiap kami, memateraikan setiap kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Ada kuasa Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami diurapi, kami bersyukur ada roh Tuhan Yesus, Roh Kudus yang selalu hadir dalam hati kehidupan kami. Sebab itu kami mengucap syukur Bapa atas berkat yang Tuhan berikan, yang sediakan dalam setiap hidup kami, anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus mulai malam hari ini hingga Maranatha, kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus berkati setiap hari kami. Apapun yang mengikuti live streaming berlimpah-limpah. Bejana-bejana kami dipenuhkan, piala kami dipenuhkan berlimpah, meluber, mengalir. Bapak di daerah ekonomi, pekerjaan pelayanan kami, Tuhan berkati. Daerah-daerah rencana Tuhan Yesus yang mengurapi dan memberkati. Dan berikutnya ini ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kami, melindungi, memagari, membentengi hidup kami. Bahkan bahaya, malapetaka, sakit penyakit, kutuk-kutuk orang nenek moyang, kutuk-kutuk kegagalan, kutuk-kutuk kemiskinan, tidak dapat mendekat dalam hidup kami. Bahkan Tuhan kami percaya dalam hidup kami punya Allah yang besar, Yesus Kristus, yang selalu ada dalam hidup kami. Roh-Mu dalam kami lebih besar, kuasa kasih lebih besar, sehingga tidak ada rasa takut, gentar, khawatir, cemas dalam hidup kami. Tidak ada keraguan dalam hidup kami. Karena kami punya Tuhan Yesus, Allahku yang hidup, yang tidak pernah membiarkan kami meninggalkan. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus.